Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Ramadhani dengan NIM 4312400119. Pada video ini, saya akan membahas materi yang berjudul komunikasi bisnis dalam konsep, bentuk, dan penerapannya dalam organisasi. Melalui video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi, berbagai bentuk komunikasi, serta penerapan dalam organisasi. Baik tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu Introduction to Komunikasi Bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi, ide, pesan, ataupun instruksi dalam lingkungan organisasi maupun perusahaan yang bertujuan untuk mendukung kegiatannya operasional dan mencapai target bisnis, baik terjadi antara individu di dalam perusahaan maupun antara perusahaan dengan pihak luar seperti pelanggan, mitra, dan masyarakat. Dalam dunia kerja, komunikasi bisnis tidak hanya sekedar berbicara atau bertukar pesan, tetapi menekankan pada bagaimana pesan dapat dipahami dengan jelas, tidak menimbulkan kesalahpahaman, serta dapat ditindaklanjuti, sehingga komunikasinya efektif. Salah satunya kunci utama keberhasilan organisasi. Jika komunikasi bisnis tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kesalahpahaman pekerjaan, akibat instruksi yang tidak jelas, konflik antara karyawan, dan penurunan produktivitas, hingga rusaknya citra perusahaan di mata publik. Sedangkan komunikasi yang baik justru akan meningkatkan koordinasi, memperkuat kerjasama tim, dan mencapai proses pengambilan keputusan. Kita masuk ke tujuan komunikasi bisnis serta karakteristiknya. Jadi, komunikasi bisnis ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu menyampaikan informasi, memberikan instruksi kerja, serta mempengaruhi atau meyakinkan pihak lain melalui proses persuasi. Selain itu, komunikasi bisnis juga bertujuan untuk membangun hubungan profesional serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja dalam suatu organisasi. Selanjutnya kita akan bahas karakteristik komunikasi yang baik. Jadi ada beberapa ciri. Yang pertama itu disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua itu tersusunnya secara terstruktur dan sistematis, serta relevan dengan kebutuhan. Selain itu, komunikasi juga menggunakan bahasa yang profesional dan tetap memperhatikan etika serta audiens yang dituju. Contoh nyata dalam komunikasi bisnis ini, misalnya seseorang manajer itu memberikan tugas kepada tim proyek baru. Jika instruksinya disampaikan dengan jelas, seperti apa yang harus dikerjakan, siapa yang bertanggung jawab, serta kapan batas waktu itu dikumpulkan, maka pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Namun sebaliknya, jika instruksinya yang diberikan tidak jelas, hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam pekerjaan, bahkan keterlambatan dalam penyelesaian tugas. Selanjutnya saya akan menjelaskan komunikasi lisan, tertulis, serta komunikasi nonverbal. Yang pertama, saya akan menjelaskan komunikasi lisan. Jadi, komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan secara cepat melalui ucapan. Biasanya terjadi dalam rapat, presentasi, diskusi, wawancara, maupun percakapan sehari-hari. Di dalam dunia bisnis, komunikasi lisan berfungsi untuk menyampaikan informasi, melakukan koordinasi kerja, membahas ide atau strategi, serta membangun hubungan antara karyawan maupun dengan pihak luar. Melalui komunikasi ini, proses kerja menjadi lebih dinamis karena adanya diskusi dan pertukaran pendapat. Kelebihan komunikasi lisan adalah adanya interaksi langsung yang memungkinkan umpan balik cepat. Hal ini memudahkan klarifikasi jika ada hal yang kurang dipahami. Namun, kelemahan komunikasi adalah pesan tidak selalu terdokumentasi dan bisa mudah dilupakan. Selain itu, efektivitas komunikasi lisan sangat dipengaruhi oleh cara penyampaian, seperti intonasi suara, kejelasan berbicara, serta kemampuan mendengarkan secara aktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh nyata dalam komunikasi lisan. Jadi, dapat dilihat dalam kegiatan rapat tim di sebuah perusahaan. Misalnya, seseorang manajer mengadakan rapat untuk membahas perkembangan proyek yang sedang berjalan. Melalui rapat tersebut, setiap anggota tim menyampaikan hasil kerjanya, kendala yang dihadapi, serta memberikan saran ataupun solusi.
Walaupun komunikasi ini terjadi interaksi langsung antara atasan dan bawahan maupun antara anggota tim, sehingga informasi dapat disampaikan dengan jelas dan jika ada hal yang belum dipahami, bisa langsung ditanyakan. Hal ini membuat proses kerja menjadi lebih efektif karena keputusan dapat diambil dengan cepat dan semua anggota memiliki pemahaman yang sama terhadap tugas yang harus dilakukan. Yang kedua, saya akan menjelaskan komunikasi tertulis. Jadi, komunikasi tertulis adalah proses penyampaian pesan melalui media tulis seperti email, laporan, memo, surat resmi, atau dokumen lainnya. Dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis sering digunakan karena mampu memberikan kejelasan informasi, sekaligus menjadi bukti yang dapat disimpan dan digunakan kembali di kemudian hari. Dari pesan yang disampaikan, tidak dibuat secara spontan, melainkan dipikirkan dan disusun terlebih dahulu agar lebih sistematis, jelas, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, komunikasi tertulis cenderung digunakan dalam situasi formal atau ketika informasi yang disampaikan bersifat penting. Terdapat kelebihan dan kekurangannya. Jadi, kelebihannya itu komunikasi tertulis memungkinkan pesan disampaikan secara lebih rapi, jelas, dan terstruktur. Informasi disampaikan dapat disimpan dan dibaca kembali, sehingga mengurangi risiko lupa atau salah ingat. Selain itu, komunikasi ini juga memiliki nilai sebagai bukti tertulis yang dapat digunakan untuk keperluan administratif maupun hukum. Hal ini membuat komunikasi tertulis sangat penting dalam situasi formal dan pengambilan keputusan. Kelemahan komunikasi tertulis ini salah satunya keterbatasan tidak adanya umpan balik secara langsung, sehingga proses komunikasi menjadi lebih lambat dibandingkan komunikasi lisan. Selain itu, pesan yang disampaikan bisa saja disalahartikan jika pengguna bahasa kurang jelas dan ambigu. Komunikasi tertulis juga membutuhkan waktu lebih lama dalam penyusunan, karena harus dipikirkan dengan matang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya kita lihat contoh nyata komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis dapat dilihat ketika suatu perusahaan mengirimkan email kepada seluruh karyawannya mengenai perubahan kebijakan kerja. Dalam email tersebut biasanya dijelaskan secara rinci mengenai aturan baru, waktu mulai berlaku, serta hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena disampaikannya secara tertulis, informasi tersebut dapat dibaca kembali kapan saja dan menjadi acuan yang jelas bagi semua pihak. Namun, jika penyampaiannya kurang jelas, hal ini dapat menimbulkan perbedaan pemahaman yang pada akhirnya berdampak pada pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan komunikasi verbal. Jadi, komunikasi verbal ini merupakan proses penyampaian pesan melalui kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Namun, dalam konteks bisnis sehari-hari, komunikasi verbal ini lebih sering merujuk pada komunikasi lisan, yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung melalui ucapan. Jadi, komunikasi ini banyak digunakan dalam aktivitas kerja seperti rapat, presentasi, diskusi, wawancara, maupun percakapan sehari-hari yang dilakukan di lingkungan organisasi. Dalam dunia bisnis, komunikasi verbal ini memiliki peran yang sangat penting. Komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan informasi secara langsung, melakukan koordinasi kerja, dan berdiskusi dalam memecahkan masalah, serta membangun hubungan interpersonal antara karyawan maupun dengan pihak luar. Dengan melalui komunikasi verbal ini, munculnya ide dan gagasan yang dapat disampaikan dengan lebih mudah dan cepat, sehingga dapat mempercepat proses kerja dalam organisasi. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan komunikasi verbal. Yang pertama ada kelebihannya. Jadi kelebihannya ini memungkinkan adanya umpan balik secara langsung sehingga dapat memudahkan klarifikasi jika terjadi kesalahpahaman. Selain itu, komunikasi ini juga lebih efektif dalam menjelaskan hal-hal kompleks karena dapat disertai penjelasan tambahan secara langsung. Interaksi yang terjadi juga membantu membangun hubungan yang lebih dekat dan meningkatkan kerjasama. Di sisi lain ada kelemahan komunikasi verbal. Salah satunya adalah tidak selalu terdokumentasi, sehingga informasi yang disampaikan bisa lebih dilupakan atau dipahami secara berbeda-beda oleh setiap individu. Selain itu, komunikasi verbal sangat bergantung pada kemampuan berbicara dan mendengarkan, sehingga jika penyampaiannya kurang jelas atau pendengar tidak fokus, maka pesan yang disampaikan secara tidak baik.
Selanjutnya kita lihat contoh dari komunikasi verbal. Jadi komunikasi verbal ini dapat dilihat dalam kegiatan rapat tim di sebuah perusahaan. Semisalnya, seseorang manajer ini memberikan arahan terkait tugas dan target yang harus dicapai. Dalam rapat tersebut, anggota tim dapat langsung bertanya apakah ada hal yang perlu dipahami, serta memberikan masukan terkait penjelasan. Interaksi ini membantu memastikan bahwa seluruh anggota tim itu memiliki pemahaman yang sama, sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan komunikasi internal dan eksternal dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi internal. Jadi, komunikasi internal ini adalah komunikasi yang terjadi di dalam organisasi, baik antara atasan dan bawahan, maupun antara sesama karyawan atau antara divisi. Komunikasi ini menjadi dasar dalam menjalankan aktivitas kerja sehari-hari, karena berfungsi untuk menyampaikan informasi, mengkoordinasi tugas, serta memastikan bahwa semua anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan yang ingin dicapai. Di sini ada karakteristik komunikasi internal. Jadi, biasanya komunikasi internal ini bersifat terarah dan terstruktur. Karena berkaitan dengan sistem kerja dalam organisasi, komunikasi ini dapat terjadi secara vertikal, yaitu dari atasan ke bawahan dalam bentuk instruksi atau kebijakan, maupun dari bawahan ke atasan dalam bentuk laporan atau saran. Selain itu, komunikasi internal juga dapat terjadi secara horizontal, yaitu antara karyawan atau antara departemen yang memiliki kedudukan setara. Dalam dunia bisnis, komunikasi internal memiliki fungsi yang sangat penting, terutama dalam menjaga koordinasi kerja. Melalui komunikasi yang baik, setiap individu dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan jelas. Selain itu, komunikasi internal juga berfungsi untuk meningkatkan kerjasama tim, membangun hubungan yang harmonis, serta menciptakannya lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya, kita lihat contoh dari komunikasi verbal. Semisalnya, seseorang manajer ini memberikan instruksi kepada tim mengenai target pekerjaan. Jika instruksi tersebut tidak disampaikan dengan jelas, maka setiap anggota tim dapat memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Akibatnya, hasil pekerjaan bisa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan komunikasi eksternal. Jadi, komunikasi eksternal ini komunikasi yang dilakukan antara organisasi dengan pihak luar seperti pelanggan, pemasok, investor, pemerintah, dan masyarakat. Komunikasi ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan citra dan reputasi perusahaan di mata publik. Karakteristik komunikasi eksternal cenderung lebih formal dan strategis, karena tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan dan kepercayaan. Komunikasi biasanya dirancang dengan lebih hati-hati agar sesuai dengan tujuan perusahaan, seperti meningkatkan penjualan, memperkuat brand, atau menjaga hubungan dengan stakeholder. Di dalam dunia bisnis, komunikasi eksternal lebih memiliki berbagai fungsi. Salah satunya adalah sebagai alat promosi dan pemasaran, di mana perusahaan menyampaikan informasi tentang produk atau jasa kepada pelanggan. Selain itu, komunikasi eksternal juga berfungsi untuk membangun hubungan jangka panjang dengan mitra bisnis serta menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh nyata. Misalnya, seseorang pelanggan menyampaikan keluhan terhadap suatu produk. Cara perusahaan merespon keluhan tersebut akan sangat mempengaruhi citra perusahaan. Jika ditangani dengan cepat dan profesional, maka kepercayaan pelanggan dapat meningkat. Namun, jika diabaikan atau ditanggapi dengan buruk, reputasi perusahaan bisa menurun. Jadi, kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, komunikasi bisnis merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu organisasi. Komunikasi yang efektif akan membantu memperlancar aktivitas kerja, meningkatkan produktivitas, serta membangun hubungan yang baik di dalam maupun di luar organisasi. Penggunaan komunikasi lisan, tertulis, dan non-verbal harus disesuaikan dengan situasi agar pesan dapat tersampaikan dengan maksimal. Selain itu, komunikasi internal dan eksternal juga harus dikelola dengan baik agar organisasi dapat berjalan secara efektif dan memiliki citra yang positif.
Demikian penjelasannya yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi bisnis dalam konsep, bentuk, penerapannya dalam organisasi. Dari pembahasan tersebut, dapat disampaikan bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran kerjaan, membangun hubungan profesional, serta meningkatkan aktivitas dalam suatu organisasi. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.